Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para hadirin sekalian dimanapun Anda berada. Di tangan saya ada satu kitab yang berjudul Al-Hikayat fi Fadlis Salawat ala Sayyidis Sadat Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab ini merupakan kumpulan kisah-kisah yang berkaitan tentang keagungan bersalawat kepada baginda Rasul. Tepatnya di sini telah dihimpun oleh seorang santri Lirboyo yang beliau bernama Muhammad Fatullah bin Ahmad Magelang, tepatnya orang Magelang beliau ini. Jadi yang menarik perhatian saya sehingga saya punya satu keinginan untuk membacakan kitab ini mulai dari muqaddimah sampai dengan kisah terakhir sampai dengan khatimah, karena di dalam kitab ini menuliskan tentang cerita-cerita yang luar biasa, pengalaman-pengalaman yang sangat agung tentang orang-orang yang memperoleh dan melihat secara langsung keagungan daripada bersalawat kepada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mari kita mulai daripada permulaannya di muqaddimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Ini adalah suatu pendahuluan. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina. Segala puji bagi Allah yang telah memberi nikmat kepada kita. Faja'alna min ummati sayyidil mursalin. Maka Allah menjadikan kita sebagai umatnya sayyidil mursalin, pemimpin dari segala rasul. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Dan semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada Sayyidina Muhammad. Adada ma dzakarahu dzakirun, sebanyak bilangan orang yang menyebutnya. Wa adada ma ghafala an dzikrihil ghafilun, dan sebanyak bilangan orang yang lupa daripada menyebutnya. Wa ala alihi washabbihi ajma'in, dan semoga juga rahmat dan salawat tadi tercurahkan kepada sahabatnya semua. Wa ba'du, kemudian setelahnya, fa inna dzikra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam miftahul qulub wa bahjatun nufus. Sesungguhnya menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan miftahul qulub, merupakan kunci bagi hati, wa bahjatun nufus, dan kesenangan dari jiwa, was adun nasi, dan adapun manusia yang paling bahagia, may yufiqu fi ibadatihillahi bisolati ala nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah manusia yang diberikan taufik untuk senantiasa bersolawat kepada baginda Rasul. Fa innaha min ajallil ibadat allati yataqarrabu bihal abdu ila maulahu. Karena solawat ini merupakan ibadah teragung yang mana dengan ibadah ini seorang insan, seorang manusia dapat menjadikan ini sebagai medium untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Wa yanalu bihar ridha, dan dia mencapai ridhanya Allah fi dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Waqila, ada yang mengatakan, annal ishtighala bi qiraati salawat ala nabiyil mustafa min afdalil qurabat. Sesungguhnya menyibukkan diri dengan membaca salawat kepada Rasulullah, kepada Nabi al-Mustafa, merupakan sebaik-baik daripada qurbah. Wa min da'abi ibadillahi salihin, dan merupakan kebiasaan daripada hamba Allah yang saleh. Wa tullabil ilmi, dan kebiasaan daripada penuntut ilmi asyarifi fil ma'ahidis salafiyah, penuntut ilmu yang mulia di pesantren-pesantren salafiyah, wal madarisil islamiyah, dan sekolah-sekolah islamiyah. Wasababil idrakil barakat, dan juga merupakan sebab untuk mendapatkan keberkahan. Wasuli thawab, dan menghasilkan pahala. Wa qada'il hajat, dan tertunainya hajat. Wama ahsana qawli ba'dihim, dan alangkah indahnya perkataan sebahagian mereka itu yang terangkum dalam syair. Ya Ahmada fadlun la yuhaddu wa la yuhsa. Bagi Ahmad, bagi Rasulullah, bagi Nabi Muhammad ada keutamaan yang tidak terhitung dan tidak terhingga. Walaysa bihi fid dahri haddun fayustaqsa, dan tidak ada dalam satu masa pun haddun fayustasqa, batasan yang dilampaui daripada kemuliaan itu. Faman kana mithli, maka adapun orang yang semisil denganku, mudhniban wa muksiran, dalam perihal sebagai pendosa dan orang yang penuh dengan kekurangan, fajahu Rasulillah, maka dengan berkat keagungan Rasulullah, qad jabaran naqsa, maka kekurangan-kekurangan tersebut dapat tertempel. Faba, maka alangkah fauzu man shalla alaihi minal wara, alangkah beruntungnya, alangkah bahagianya orang yang bersalawat terhadapnya daripada manusia. Fadzaka, maka demikian, bitathqilil mizani khassa, dapat memberatkan timbangan amalnya yang kurang. Wa qala Allah Ta'ala, bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya senantiasa bersolawat kepada Nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Bersalawatlah kalian kepadanya dan salamlah sebagaimana semestinya. Waqad waradal adid minal ahadithi fi bayani fadli salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah datang kepada kita bilangan yang banyak daripada segala hadis di dalam menerangkan tentang keutamaan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minha, sebahagian daripada hadis-hadis itu ma ruya fi sahihil Muslim. Itu hadis yang pernah diriwayatkan di dalam Sahih Muslim an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridai keduanya, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya Abdullah bin Amr bin As pernah mendengar Rasulullah mengatakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Wa minha, sebahagian daripada hadis itu lagi, ma ruya fi sahihil Muslim, apa yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi pernah bersabda, aulan nasi bi yaumal qiyamah, sebaik-baik ataupun seutama-utama manusia denganku pada hari kiamat, aktsaruhum alayya salah, yaitu mereka yang paling banyak bersolawat. Qala Tirmidzi haditsun hasanun. Imam Tirmidzi mengomentari bahwasanya hadis ini merupakan hadis yang statusnya hasan. Wa minha, sebahagian daripadanya lagi, ma ruya fi sunani Abi Daud, apa yang diriwayatkan di dalam Sunan Abi Daud, wan Nasa'i wa Ibnu Majah bil asanidi sahihah, dan Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, an Aus bin Aus radhiyallahu anhu, daripada Aus bin Aus, semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan, qala Rasulullah, Rasul pernah bersabda, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah, sesungguhnya hari yang paling baik bagi kalian merupakan hari Jumat. Fa'aksara alayya minas salati fihi, maka perbanyaklah salawat kepadaku pada hari itu. Fa inna salatakum, maka sesungguhnya salawat kalian, ma'rudah alayya, didatangkan kepadaku. Faqalu, maka ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna alayka, bagaimana dapat didatangkan salawat kami kepada engkau? Waqad balita, sungguh engkau telah binasa, maknanya engkau telah meninggal. Qala, Rasul menjawab, innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya, sesungguhnya Allah mengharamkan kepada bumi jasad para nabi. Wa minha, sebagian daripada keutamaan lainnya yang tertera di dalam hadis, ma ruya an Anas bin Malik, apa yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan, barang siapa yang bersalawat kepadaku dengan salawat yang satu, sallallahu alaihi asyara salawat, maka Allah bersalawat kepadanya sebanyak 10 salawat. Wa hatta anhu biha asyara sayiat, dan Allah menghapus 10 keburukan. Wa rafa'ahu biha asyara darajat, dan Allah meninggikan kepadanya 10 derajat. Wa minha, sebagian daripadanya lagi, ma ruya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apa yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara, barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, salawat sekali saja, maka Allah bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Wa man shalla alayya asyara sallallahu alaihi mi'ata, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali saja, Allah bersalawat kepadanya sebanyak 100 kali. Wa man shalla alayya mi'ata, barang siapa yang bersalawat kepadaku 100 kali, kataballahu baina ainaihi bara'atan minan nifaqi wa bara'atan minan nari, Allah menulis untuknya di antara dua matanya terlepas daripada kemunafikan dan terlepas daripada neraka. Wa askanahullahu yaumal qiyamah ma'asyuhada, dan Allah menempatkan dirinya di surga nanti bersama golongan para syuhada. Wa minha, sebahagian daripadanya lagi, ma ruya an Abdullah bin Amr bin As, apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridai keduanya, annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul, ketika kalian mendengar muazzin, orang yang azan, maka katakan apa yang seperti mereka katakan. Misalnya mereka mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita juga menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Summa sallu alayya, kemudian Rasul melanjutkan, kemudian berselawatlah kalian kepadaku, fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara, karena sungguhnya mereka yang bersalawat kepadaku sekali, Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Summa sallullaha lil wasilah, kemudian mintalah kalian kepada Allah wasilah denganku.
Fa innaha, maka sungguhnya wasilah tersebut manzilatan fil jannah, merupakan satu manzilah, satu martabat, satu tempat di surga. La tambaghi illa li 'abdin min ibadillah, yang tidak pantas bagi seorang hamba pun daripada hamba Allah. Wa arju an akuna anahu, dan aku berharap bahwasanya aku bersama dengan dia, yaitu hamba yang berselawat tadi di manzilah itu. Faman sa'ala lil wasilah, maka barang siapa yang meminta kepadaku al wasilah, wasilah tadi, halat lahu syafa'ah, maka halat, mana halat di sini adalah rawahu Muslim fi sahihi, ay wajabat, wajib baginya dan niscaya baginya syafaat daripada baginda Rasul. Wa minha, sebahagian daripadanya lagi, ma ruya an Jabirin, apa yang diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, sungguh Nabi pernah bersabda, man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang berkata ketika dia mendengar nida, artinya panggilan azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta halalahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka wajib baginya untuk menerima syafaatku pada hari kiamat. Wa minha, sebahagian daripadanya lagi, ma ruya an Ibni Marij, apa yang diriwayatkan daripada Ibni Marij, annahu sami'a, sungguhnya beliau pernah mendengar Abdullah bin Amru yaqul, berkata beliau, man shalla 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatuhu sab'ina salatan, barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sekali saja, maka Allah dan para malaikatnya bersalawat untuknya 70 salawat. Wa minha, sebahagian daripadanya lagi, ma ruya an Hasan bin Ali bin Abi Thalib, apa yang diriwayatkan daripada Hasan bin Ali bin Abi Thalib, an abihi, daripada ayahnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, haitsuma kuntum fasallu alayya, dimanapun kalian berada, hendaklah kalian bersalawat terhadapku, fa inna salatakum tablughuni, karena sesungguhnya salawat kalian sampai untukku. Wa minha, dan sebahagian daripadanya lagi, ma ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, apa yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah, semoga Allah meridai beliau, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikah tastaghfiru lahu ma dama ismi fi dzalikal kitab, barang siapa yang menuliskan solawat kepadaku di dalam kitab, maka senantiasa malaikat akan selalu beristighfar, meminta ampun untuknya selama namaku masih berada di kitab itu. Sebahagian daripadanya lagi, ma ruya an Anas radhiyallahu anhu, apa yang diriwayatkan daripada Anas, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man shalla alayya fi yaumin alfa maratin lam yamut hatta yara maq'adahu fil jannah, barang siapa yang bersalawat kepadaku dalam satu hari sebanyak 1000 kali, maka dia tidak akan meninggal kecuali dia telah menyaksikan tempatnya di dalam surga. Wa minha, sebahagian daripadanya lagi, ma ruya an Abi Darda, apa yang diriwayatkan daripada Abi Darda radhiyallahu an, semoga Allah meridai beliau, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man shalla alayya hina yasbahu asyaran wa hina yamsa asyaran adarakathu syafaati yaumal qiyamah, barang siapa yang bersalawat kepadaku di pagi dan petangnya sebanyak 10 kali, maka dia akan mendapati syafaatku pada hari kiamat. Wa minha, sebahagian daripadanya lagi, ma ruya an Anas bin Malik, apa yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, inna aqra bukum minni yaumal qiyamah fi kulli mautinin aktsarukum alayya salah, sungguhnya inna aqrabakum, sungguhnya yang paling dekat daripada kalian denganku pada hari kiamat, di tiap-tiap tempat merupakan aktsarukum alayya salah, merupakan yang paling banyak berselawat kepadaku di antara kalian fit dunia, di dunia. Man shalla alayya fi yaumil jum'ah wa lailatul jum'ah, dan barang siapa yang berselawat kepadaku pada hari Jumat dan malam Jumat, qadallahu lahu mi'ata hajah, maka Allah akan menunaikan 100 hajat untuknya. Sab'ina min hawaijil akhirah wa salasina min hawaijid dunia, 70 di antaranya merupakan hajat akhirat dan 30 sisanya merupakan hajat dunia. Summa yuwakilullahu bidzalika malakan yadkhuluhu fi qabrihi kama yadkhulu alaikumul hadayah, kemudian Allah mengutus bidzalika, dengan demikian akan malaikat, yang mana malaikat tersebut masuk ke dalam kuburannya sebagaimana yadkhulu alaikumul hadayah, masuk di dalam hati kalian hidayah.
Wa minha, dan sebagian daripadanya lagi, ma ruwiya an Abi Hurairah, apa yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, as-salatu alayya nurus sirat, berselawat kepadaku merupakan cahaya sirat. Faman shalla alayya yaumal jum'ah tsamanin, maka barang siapa yang berselawat kepadaku pada hari Jumat sebanyak 80 kali, tsamanina marratan, ghufirat lahu dzunubu tsamanina aman, maka akan diampunkan baginya dosa 80 tahun. Wa minha, sebagian daripadanya lagi, maruya an Ali bin Abi Thalib, apa yang diriwayatkan daripada Ali bin Abi Thalib, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man shalla alayya yaumal jum'ah mi'ata marrah, barang siapa yang berselawat kepadaku pada hari Jumat 100 kali, jaa yaumal qiyamah wa ma'ahu nurun, maka dia akan datang di hari kiamat dan bersamaan dengannya ada cahaya. Lau qusima dzalikan nur, jikalau cahaya tersebut dibagikan bainal khalqi, di antara seluruh makhluk, kullihim lawasi'ahu, maka akan mencukupi bahkan melebihi seluruh makhluk itu, meliputi semua makhluk itu. Wa minha, dan sebagian daripadanya keutamaan lagi yang tertera di dalam hadis, ma rawa Ibnu Abi Malikah an Ibni Jariyah, apa yang diriwayatkan oleh Abi Malikah daripada Ibni Jarir ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sungguh Nabi bersabda, man kana lahu dzu batnin fa ajma'a ayasmiyahu Muhammadan razaqahu gulaman, barang siapa yang baginya ada anak yang ada di perutnya, maka dia mengumpulkan ataupun mengijma, dia menyepakati untuk menamainya Muhammad, maka niscaya Allah akan memberikan rezeki kepadanya seorang anak. Wa minha, sebagian daripadanya lagi, apa yang diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah daripada Nabi bahwasanya Nabi bersabda, man asbaha wa amsa, barang siapa yang di setiap pagi dan sorenya, qala, berkata, Allahumma ya Rabbi Muhammadin salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wajiz Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu as'aba sab'ina katiban alfa sabah, maka jika dia mengatakan itu di setiap pagi dan petangnya, maka dia akan membuat lelah dan penat 70 malaikat pencatat amal selama 100 subuh. Artinya apa? Sangat banyak amal yang dia terima sehingga seolah-olah dia membuat para malaikat pencatat amal merasa kelelahan untuk mencatat kebaikannya. Walam yabqa li nabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak tersisa bagi nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakun oleh hak adahu yang beliau tunaikan hak tersebut iyahu kepadanya, wa ghafara lahu, dan dia diampunkan wali walidayhi, dan orang tuanya, dua orang tuanya, wa hasyara ma'a Muhammadin wa ali Muhammad, dan dia akan dikumpulkan nanti di akhirat bersama Rasulullah Nabi Muhammad dan keluarganya Muhammad. Qala al-Imam As-Suyuti fil Hawi lil Fatawi, Imam As-Suyuti berkata di dalam kitab beliau Al-Hawi lil Fatawi, qalat Jalilah bintu Abdul Jalil, berkata oleh Jalilah bintu anak perempuan daripada Abdul Jalil, ya Rasulullah, inni imra'atun la ya'ishu li walad, wahai Rasulullah, aku merupakan perempuan yang setiap mengandung anakku tidak hidup. Artinya mungkin karena kandungannya ini lemah, sehingga setiap dia mengandung anaknya selalu saja kuburan. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, ij'ali lillahi alaika antasmiyahu Muhammadan, jadikan aku bagi Allah alaika di atas engkau antasmiyahu Muhammadan, bahwasanya miliki satu tekad dan berazamlah ataupun bernazarlah kepada Allah supaya engkau menamakan anak yang engkau kandung nanti dengan nama Muhammad. Fa'alat fa'asha waladah, maka dia mengerjakan tersebut dan anaknya hidup. Wa qala Syekh Ali Harazim bin Al-Arabi, berkata oleh Syekh Ali Harazim bin Arabi Buradah Al-Maghribi Al-Fasi di dalam kitabnya Jawahirul Ma'ani wa Bulughil Amani fi Fadli Sayyidi Abil Abbas At-Tijani pada halaman 109, fi bayani tadhifi fadlil Fatih, di dalam menjelaskan tentang berlipat gandanya keutamaan daripada salawat Al-Fatih lima ughliqa. Nah, nanti cari sendiri, ini ada saya spill nanti di bawahnya. Qala Sayyiduna, berkata oleh Sayyiduna radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, i'lam, ketahuilah, annaka idza sallaita, sungguhnya engkau apabila engkau berselawat bi salatil Fatih lima ughliqa, dengan selawat Al-Fatih lima ughliqa sampai akhir, ilah maratan wahidatan, sekali saja, kanat bi sitti mi'ati alfasalah, maka itu seperti 600 salawat, 600.000 salawat. Qala Syekh Abu Bakar Muhammad Syatta fi kitabih Kifayatul Asqiya Asin 228, berkata oleh Syekh Abu Bakar Muhammad Syatta di dalam kitabnya Kifayatul Asqiya pada halaman 228,
ruya an ashabal hadits ya'tuna yaumal qiyamah bimaharibihim. Diriwayatkan sungguhnya para ashab hadis, artinya para perawi hadis, mereka datang pada hari kiamat dengan mihrab-mihrab mereka. Wa yaqulullah, maka Allah mengatakan tabaraka ta'ala li Jibril, semoga Allah yang maha agung dan maha mulia mengatakan bagi Jibril, ya Jibril, wahai Jibril, iqdi hawaijahum, tunaikan hajat mereka semua, fa innahum kanu yusalluna katsiran ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya mereka itu bersolawat dengan banyak, sangat banyak terhadap Nabi SAW di dunia, di dalam dunia. Fakhudh bi aidihim, maka ambillah bi aidihim dengan tangan mereka, wa adkhiluhumul jannata, dan masukkan mereka ke dalam surga. Qala al-Imam Al-Qushairi, Imam Al-Qushairi mengatakan, idza khafat hasanatul mu'min akhraja Rasulullah SAW bitaqah kal anmilah. Apabila seandainya kebaikan seorang mukmin itu ringan, akhraja, maka keluar oleh Rasulullah SAW bitaqah kal anmilah, dengan membawa mengeluarkan oleh Rasulullah akan satu akhraja Rasulullah, mengeluarkan oleh Rasulullah satu surat kal anmilah yang ukurannya seperti sumut. Fayalqihi fil kafatil yumna, maka Rasul meletakkan surat tersebut di dalam kafatil yumna, di dalam timbangan, di dalam daun timbangan sebelah kanan. Fatarjihul hasanat, maka kebaikan mendominasi, artinya kebaikan tadi mengalahkan keburukan. Fayaqulu dzalikal abdu lahu, maka hamba tersebut mengatakan baginya Rasul, ma'asana wajhuka, yang mana sebelumnya dia tidak mengetahui siapa lelaki yang meletakkan tadi di kafahnya. Mungkin kafah ini bukan bukan daun timbangan mizan, tapi kafah ini merupakan telapak tangannya yang kanan. Rasulullah mengeluarkan surat, kemudian surat yang kecilnya seukuran semut Rasul letakkan di tangan daripada lelaki yang keburukannya ataupun kejelekan daripada amalnya itu lebih banyak. Rasulullah letakkan di tangannya. Kemudian setelah Rasul letakkan di tangannya, maka seketika itu berubah keadaannya, yang semula keburukannya banyak sekarang menjadi kebaikannya yang lebih banyak, ataupun kebaikannya yang lebih dominan. Kemudian dia mengatakan, ma'asana wajhuka, alangkah indahnya wajah engkau, wa nutquka, dan alangkah indahnya ucapan engkau. Fayaqulu lahu, maka lelaki tadi yang meletakkan kertas sebesar semut tadi di telapak tangannya, dia mengatakan, ana nabiyuka Muhammad, aku adalah nabi engkau Muhammad, wa hadhihi salatuka, dan ini adalah salawat engkau, alayya, terhadapku, kuntu tasliyaha, yang mana engkau bersalawat kepada dengan salawat tadi, alayya, di atasku, qad wafaituka iyyaha, maka sungguh aku telah menunaikan salawat tadi untukmu. Wa qad qila, dan sungguh dikatakan, fi ba'dhi riwayah, di dalam sebahagian riwayat, innalil musallina ala sayyidil mursalin asyara karamat, sesungguhnya bagi orang-orang yang berselawat ala sayyidil mursalin, kepada sayyidil mursalin yaitu Rasulullah, ada 10 kemuliaan. Apalah 10 kemuliaan yang dia peroleh? Ihdahuna, salah satunya yaitu yang pertama, salatul mulukil ghaffar, malakil ghaffar, berselawat untuknya para malaikat ghaffar yang meminta ampunan. Asaniyah, yang kedua, syafa'atun nabil mukhtar, dia mendapatkan syafaat daripada nabi pilihan yaitu Rasulullah. Asalis, yang ketiga, al-iqtida'u bil malaikatil abrar, malaikat al-abrar senantiasa mengikutinya. Ar-rabi'ah, yang keempat, mukhalafatul munafiqina wal kuffar, dia berlawanan ataupun dia senantiasa mukhalafah dengan orang-orang munafikin dan orang-orang kafir. Artinya dia tidak akan mengikuti orang-orang munafik dan orang kafir. Al-khamisah, yang kelima, mahwul khataya wal auzar, terhapusnya kesalahan dan dosa-dosa. Yang keenam, as-sadisah, qada'ul hawaiji wal autar, yaitu tertunainya segala hajat dan cita-citanya. As-sabi'ah, yang ketujuh, tanwiru bawahiri wal asrar, yaitu bercahayanya baik luar dan dalamnya, baik zahir dan asrarnya dan batinnya. As-saminah, yang kedelapan, an-najah minan nar, dia selamat daripada neraka. At-tasi'ah, dukhulu daril qarar, dia masuk ke dalam surga. Al-ashirah, salamul azizil jabbar, yaitu dia mendapatkan ucapan salam daripada Tuhan. Fayambaghi lil aqil, maka senantiasa, seyogianya, sepatutnya lil aqil, bagi orang yang berakal, ayaj'ala jalla awqatihi lissalati ala Nabi SAW, dia mempergunakan kebanyakan daripada waktu yang diberikan oleh Allah kepadanya untuk bersalawat kepada Nabi. Siyama at-taksiru minha fi akhir zaman, lebih-lebih lagi dia memperbanyak salawat itu di akhir zaman, yaitu di zaman kita ini. Lima kali, karena apa yang dikatakan oleh para
ulama, al-mursyidu fi akhir zaman, seorang mursyid di akhir zaman mislul kibriyatil ahmar, itu seumpama dengan belerang yang merah. Maknanya apa? Maknanya adalah realisasi spiritual yang sangat pribadi. Wa taksirus salah, dan memperbanyak salawat ala nabi, kepada Nabi SAW, yaqumu maqam zalika, maka dia dapat memperoleh maqam kibriyatul ahmar. Qala Syekh Ali Al-Khawas, berkata oleh Syekh Ali Al-Khawas, semoga Allah meridainya, wa qad istadarat abwaba jami'il awliya, wa qad istadarat, dan sungguh melingkar, abwabu jami'il awliya, pintu-pintu sekalian wali radhiyallahu ta'ala anhum, semoga Allah meridai beliau, litughlika, karena terkunci. Jadi pintu para wali melingkar seolah-olah itu terkunci, artinya tidak terbuka. Wa ma baqiya maftuhan, dan tidak ada yang tersisa pintu yang dalam kondisi terbuka, illa baba sayyidil mursalin, kecuali pintu sayyidil mursalin, pintu Rasulullah, pintu sayyid al-mursalin, pintu pemimpin para rasul. Wa zadahu fadlan, dan lebih terhadapnya fadlan wa syarafan ladaihi, keutamaan dan kemuliaan di sisinya. Faman kana lahu hajah, maka barang siapa yang memiliki hajat, falyusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam alfa marrah, maka hendaknya dia bersalawat kepada Nabi sebanyak 1000 kali. Bitawajjuhin, dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh, bitawajjuhin, dengan tawajjuh, dengan menghadapkan dirinya. Qama summa yas'aluhu, kemudian dia meminta fi qada'i hajatihi, di dalam untuk tertunainya hajatnya, dengan salawat tadi, setelah dia bersalawat sebanyak 1000 kali. Fa innaha tuqdi, nah maka hajatnya insyaallah akan tertunai, insyaallah taala indaha. Habis perkataan daripada Syekh Ali Al-Khawas. Falidzalika ya ikhwani, maka karena demikian yang telah saya terangkan secara panjang lebar tadi di dalam kitab ini, wahai saudaraku, aksiru minas salati ala hadzal nabil karim, ini kesimpulan daripada muqaddimah, perbanyaklah oleh kalian bersalawat kepada an-nabil karim sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Fa inna shalah alaihi takfiru dzunubil azim, takfiru dzambal azim, dapat menghapus dosa-dosa yang besar. Wa tuhdi ila siratil mustaqim, dan dapat menunjuki kepada jalan yang lurus. Wa taqi qailuha azabal jahim, dan terhindar oleh yang mengatakan salawat tadi, yaitu daripada azabal jahim, daripada azab neraka jahim. Wa yahdha fil jannah bin na'imil muqim, dan dia memperoleh di dalam surga, wa yahdhi fil jannah bin na'imil muqim, dan dia memperoleh nasib baik di dalam surga dengan nikmat yang selama-lamanya, nikmat yang tetap. Wa hadhihi risalah, ini risalah ini merupakan satu karangan yang tipis ini, mangkulah min ba'dhi kutubil arifin, dinakal ataupun dinukil daripada sebahagian kitab orang-orang yang arif, samaituha bil hikayati fi fadli salawati ala sayyidi sadati sallallahu alaihi wasallam. Aku namai, kata musannifnya, kata yang menghimpun kitab ini, al-hikayah, dengan hikayah fi fadli salawati ala sayyidi sadah, yaitu cerita-cerita pada keutamaan salawat terhadap sayyidi sadah, terhadap Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nas'alullah, dan kami meminta kepada Allah, ayyanfa'a biha naf'an aman, supaya Allah memberikan manfaat dengan kitab ini, manfaat yang umum, jami'i ikhwaninal muslimin, bagi seluruh saudara-saudara kita yang muslim. Waffaqanallahu wal muslimin litaktsiri minas shalah, dan semoga Allah taala memberikan kepada kita taufik, kekuatan, dan kepada orang muslim secara umum, supaya kita dapat memperbanyak untuk bersalawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala mamarat duhur wal ayyam, selama berjalannya masa dan hari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada episode selanjutnya kita akan masuk ke dalam al-hikayah yang pertama, fi qissatur rajulil ladzi yusalli ala nabi kula lailah inda naumihi, yaitu seorang lelaki, menceritakan tentang seorang lelaki yang senantiasa berselawat, selalu berselawat kepada Rasulullah tiap-tiap malam ketika dia ingin tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.